Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Mari kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Setelah kita memuji namanya, kini tiba saatnya kita mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami memuji Engkau, kami bersyukur buat rahmat anugerah pertolongan-Mu yang sungguh ajaib yang sudah menolong kami. Terima kasih kekuatan, kesehatan, sukacita yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami semuanya boleh beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Kami sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Berbicara kepada kami semuanya, karena kami hamba-hamba-Mu yang membutuhkan suara-Mu. Berkati pemberitaan ini dari awal hingga pada akhirnya. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-25. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Sekali lagi, Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Saya membaca demikian firman Tuhan. Pada waktu itu kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka. Semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun. Semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi dan kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pagi ini adalah menantikan kedatangan Tuhan kembali. Sekali lagi, tema kita adalah menantikan kedatangan Tuhan kembali. Ya, saya mau berkata kepada saudara, kedatangan Tuhan atau hal-hal yang berkaitan dengan eskatologi dalam teologi Kristen adalah sesuatu yang pasti. Ya. Tetapi dalam sebuah kepastian itu dijelaskan kepada kita, masalah waktu kapan terjadinya tidak dijelaskan. Tidak ada penjelasannya kepada kita dan tidak ada tanggal, bulan, dan tahun kapan Tuhan datang. Makanya saya selalu katakan bahwa bereskatologi itu atau mengamati eskatologi itu, jangan kita suka bermain dengan bermain dengan teori, bermain dengan tanggal, atau bermain dengan sesuatu yang memang keadaannya memang belum pasti, gitu ya. Karena memang yang Tuhan jelaskan juga dalam Alkitab, ya, Tuhan jelaskan atau Tuhan Yesus menjelaskan dalam Alkitab juga tentang kedatangannya, ya, tidak ada yang pasti di sana. Tuhan Yesus, para rasul juga mengatakan tidak ada waktu-waktu yang pasti, ya, kapan datangnya atau kapan kembalinya Tuhan ke dalam dunia ini tidak dijelaskan kepada kita. Tapi yang dijelaskan adalah, ya, bahwa orang percaya itu harus mengarahkan semua pelayanannya kepada kedatangan Tuhan kembali. Ya, jadi apapun yang kita kerjakan di dalam dunia ini seharusnya kita arahkan, ya, kembali kepada kedatangan Tuhan. Jadi semua sentral daripada teologi kita itu seharusnya adalah eskatologi. Seharusnya adalah bicara akhir zaman, bicara puncak dari semua kedatangan itu adalah kedatangan Tuhan kembali. Ya, akhir-akhir ini banyak orang berdebat tentang eskatologi, ya, tentang hadirnya Tuhan, teori-teori yang dibuat dan lain sebagainya, yang pada akhirnya sebenarnya justru membingungkan orang-orang percaya, karena semua yang saudara bahas itu adalah sebuah teori yang istilahnya teori yang berdasarkan penafsiran saudara, ya, bukan kadang-kadang bukan tidak ada tertera dalam Alkitab, tapi kadang-kadang kita paksakan itu sebagai sebuah kebenaran, sehingga waktu kita paksakan itu sebagai sebuah kebenaran, pada waktu orang yang kontra dengan kita yang tidak berteologi yang sama, ya, kadang-kadang itu menjadi masalah juga. Ya, menjadi masalah juga. Jadi makanya yang paling penting itu, ya, adalah penantian kita. Bagaimana kita menantikannya. Memang
kalau kita melihat ya perkembangan doktrin teologi eskatologi itu ya dari abad awal adanya kekristenan itu sudah berdebat kapan Yesus datang kembali. Ya, karena Yesus memang tidak memberi garansi kapan dia akan kembali. Waktu dia terangkat ke surga pun dia tidak memberikan kepastian di sana. Malaikat itu hanya berkata seperti dia naik, dia akan datang kembali. Ya, kapan waktunya? Tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Jadi karena tidak ada yang tahu, saudara, maka orang mulai membuat ya pandangan-pandangan yang menjelaskan kapan Tuhan datang. Tapi ada juga yang nggak peduli. Ya, nggak peduli. Udahlah. Kita juga nggak tahu kapan datangnya, udah. Yang penting kita nikmati aja hidup yang ada. Itu pun nggak boleh. Ya, jadi semua orang harus memikirkan kedatangan Tuhan kembali itu, atau yang disebut dengan parousia, kedatangan Tuhan kembali itu. Ya, kita harus mempersiapkan diri dengan baik, karena memang mau nggak mau ya kita memang kan ada di akhir zaman, kita ada di penghujung zaman. Ya, kita ada di penghujung zaman. Jadi tidak ada salahnya juga kita mempersiapkan diri kita dengan matang. Karena kita nggak tahu kapan Tuhan akan kembali. Jadi karena kita tidak tahu Tuhan akan datang kembali, ya mari kita ya dalam menantikan kedatangan Tuhan itu ya kita lebih serius lagi ya, lebih serius lagi. Nah, hari ini kita diminta ya untuk mempelajari Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13. Ya, inilah salah satu eskatologi yang Tuhan catat ya tentang kedatangannya kembali ya. Dalam akhir zaman itu eskatologi itu bicara hal-hal terakhir atau akhir zaman ya. Yang dia jelaskan bahwa salah satu model yang dia tekankan tentang kedatangannya itu dalam perumpamaan ini. Nah, dalam perumpamaan ini dijelaskan tentang gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Ya, gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Nah, dikatakan mereka ini sama-sama pergi, ya, menyongsong mempelai laki-laki. Ya, tetapi saudara, yang dijelaskan dalam bagian ini, dalam konteks kita, dalam teks kita ini, dijelaskan bahwa kedatangan mempelai laki-laki itu tidak ada yang tahu. Tetapi yang mau dijelaskan kepada kita adalah bahwa pesta itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Ya, jadi sekali lagi ya, kedatangan mempelai laki-laki itu tidak ada yang tahu. Tetapi pesta itu pasti akan berlangsung. Ya, akan berlangsung. Nah, kita bisa melihat saudara, di dalam bagian ini memang dijelaskan kepada kita bahwa ada gadis-gadis yang bodoh yang memang mempersiapkan pelitanya tetapi tidak membawa minyaknya. Lalu sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi ada plusnya. Perempuan yang bijaksana ini ya dia tidak hanya membawa pelita tapi juga membawa minyak. Sementara gadis-gadis yang bodoh itu dia membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Ya. Nah, jadi mungkin kalau saya melihat karena ini adalah pesta, ya waktunya kapan, jamnya jam berapa tidak jelas, makanya gadis-gadis yang bijaksana ini mempersiapkan diri sedemikian mungkin. Ya, dia mempersiapkan diri sedemikian mungkin supaya apa? Supaya dia bisa masuk dalam pesta itu. Ya, makanya dia tambah minyak ya, dan membawa minyak juga dan buli-bulinya. Sementara gadis yang bodoh ini ya, dia hanya tahu ada pesta. Ya, dia tahu ada pesta, dia tahu ada kesukaan, tetapi dalam persiapannya dia mempersiapkan diri dengan keterbatasan. Nah, keterbatasannya itu bisa kita lihat dia hanya membawa apa? Dia hanya membawa pelita, ya, tetapi dia tidak membawa minyak. Nah, ini saudara, ya, ini yang bisa kita lihat dalam bagian ini. Memang Matius pasal 24, pasal 25 itu khusus ya mencatat hal-hal yang berkaitan dengan eskatologi akhir zaman atau tentang kedatangan Tuhan kembali juga. Yang menjelang kedatangan Tuhan kembali itu hal-hal apa yang sebenarnya terjadi. Nah, lukisan gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana ini dipakai oleh Tuhan untuk menggambarkan, dikatakan hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis. Ya, 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi kalau kita bisa melihat dalam bagian ini, sebenarnya gambaran daripada perumpamaan ini adalah gambaran untuk kita juga, gereja Tuhan yang saat ini juga menanti kedatangan Tuhan kembali. Ya, menanti kedatangan Tuhan kembali. Saya melihat bahwa dalam kedatangan Tuhan kembali itu ada dua tipe. Ya, ada dua tipe orang, atau ada dua kelompok atau dua golongan ya. Dua tipe, mungkin lebih tepat dua tipe orang. Tipe yang pertama adalah tipe orang yang siap dan tipe orang yang tidak siap.
Saya tidak mengatakan bahwa dia tidak orang percaya. Dia orang percaya. Tapi saya mau katakan adalah orang yang percaya, ya, yang siap dan senantiasa mengarahkan pandangannya kepada parousia itu, kedatangan Tuhan kembali. Tetapi ada kelompok yang lain yang dikatakan adalah kelompok yang tidak siap. Memang benar-benar dia mengikut Tuhan, setia kepada Tuhan mungkin, tapi dia tidak mempersiapkan diri, ya, tidak mempersiapkan diri dengan pasti akan kedatangan Tuhan itu. Ya, akan kedatangan Tuhan itu. Nah, resiko-resikonya apa? Resiko-resikonya memang dijelaskan dalam bagian ini. Resikonya adalah pada waktu mempelai itu datang. Ya, pada waktu mempelai itu datang. Yang siap. Jadi wanita-wanita atau gadis-gadis yang bijaksana tadi, yang siap itu dengan minyak dalam buli-bulinya itu, tentulah orang yang paling siap. Ya, tentulah orang yang paling siap. Kenapa, saudara? Karena begitu dikatakan di dalam ayat yang ke-6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Ternyata tengah malam datangnya. Ya, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Nah, ini di sana. Tapi waktu dia pergi, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dengan dia ke ruang perjamuan kawin itu. Ya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Nah, ini yang saya bilang tadi, saudara. Ya, jadi kesiapan kita itu semuanya siap. Ya, tapi siapnya itu ada nggak siap yang benar-benar siap? Nah, ini persoalan yang sebenarnya sedang terjadi dalam bagian ini. Ya, makanya saya katakan tadi ada dua tipe orang percaya itu. Jadi orang yang percaya, yang sungguh-sungguh mengarahkan pandangannya kepada kedatangan Tuhan kembali, dan orang-orang percaya yang memang percaya dia setia kepada Tuhan tapi asik. Ya, asik dengan dirinya sendiri dan memang dia tidak pernah mengarahkan pandangannya kepada kedatangan Tuhan kembali. Kadang-kadang kalau hal-hal eskatologi itu dikhotbahkan di gereja, kadang-kadang menjadi tertawaan kita juga. Ya, kenapa dikatakan tertawaan kita? Karena memang mengkhotbahkan sesuatu yang belum terjadi itu kan kadang-kadang orang mentertawakannya, apa iya gitu. Sehingga kadang-kadang banyak orang yang akhirnya seperti berteori seperti itu. Nah, tetapi saudara, yang mau ditegaskan sebenarnya dalam menantikan kedatangan Tuhan kembali ini bicara apa? Yang pertama itu bicara tentang kesiapan. Siapkah kita, ya, menantikan kedatangan Tuhan kembali? Siapkah kita, ya, dengan segala perlengkapan rohani kita menantikan dia kembali? Ya, gambarannya dikatakan pelita. Pelita itu bicara api sebenarnya, obor. Ya, pelita yang terus harus menyala. Pelita itu bisa menyala karena ada apa? Karena ada minyaknya. Ya, karena ada minyaknya. Sebenarnya yang mau Tuhan mau dari hidup kita sebenarnya dalam menantikan kedatangannya itu adalah kesiapan kita. Ya, kesiapan kita tadi yang pertama. Lalu yang kedua adalah api kita. Ya, api kita. Jadi banyak orang yang siap, tapi akhirnya api itu padam. Kenapa? Karena dia tidak mempersiapkan api itu dengan baik. Api itu dipersiapkan dengan baik pada waktu ada minyak di dalamnya. Ya, minyak di dalamnya. Nah, api inilah yang sering hilang dari kehidupan kita orang percaya. Api itu sebenarnya harus menyala. Tapi kadang-kadang api itu makin surut, makin padam, sehingga kadang-kadang akhirnya pada waktu Tuhan datang ya padam benaran. Ya, padam benaran. Padahal api itu harus menyala. Nggak boleh mati hidup. Ya, nggak boleh mati hidup di dalamnya. Tapi api itu benar-benar harus menyala. Api itu benar-benar harus kita nyalakan untuk menantikan kedatangan Tuhan itu kembali. Nah, api itu apa? Api itu bicara semangat kita, bicara kasih kita, bicara tujuan demi tujuan kita dalam menanti kedatangan Tuhan yang kembali. Jadi, mari kita membuat api yang terus menyala. Karena memang api itu yang diperlukan dalam hidup ini, saudara. Kenapa orang tidak bersemangat lagi dalam melayani Tuhan? Karena apinya hilang. Itu yang orang-orang yang seperti ini nanti yang bisa kita lihat, yang pada waktu Tuhan datang malah dia nggak kebagian. Dia sudah berjuang, malah dia nggak masuk ya dalam
perjamuan kawin anak domba itu. Dia tidak masuk di sana. Kalau kita mengikuti apa yang dikatakan Wahyu ya, bahwa ada pesta perjamuan kawin anak domba yang dipersiapkan bagi kita orang-orang yang percaya. Ya. Nah, jadi selain kesiapan, kita perlu api. Jadi siap nggak ada api ya repot juga. Jadi dalam menantikan kedatangan Tuhan kembali itu ya apa saja yang harus kita persiapkan di sana? Yang pertama adalah kita siapkan. Ya, kita harus siap. Jadi dalam menantikan kedatangan Tuhan kembali kita harus siap. Yang kedua, pelita kita harus menyala. Api kita harus menyala. Jadi jangan sampai api itu padam. Api tadi saya katakan itu bicara semangat kita, kasih kita, pelayanan kita, dan segala sesuatu. Nah, ini harus menyala terus. Ya, jadi jangan hari ini menyala, hari ini semangat, besok nggak semangat. Ya, hari ini saudara benar-benar serius, besok nggak serius. Nah, itu berbahaya, saudara. Ya, kita ini akan menjadi orang-orang yang bermain-main ya. Bermain-main dengan apa? Bermain-main dengan diri kita, bermain-main dengan keadaan, dan bermain-main dengan segalanya. Jadi Tuhan mau sebenarnya jangan bermain-main dengan kehidupan rohani kita. Ya, kehidupan rohani kita. Jadi hidup kita itu harus stabil. Supaya apa? Api itu menyala gitu. Jadi ritme kita harus kita atur. Ya, ritme kita harus kita atur supaya apa? Supaya kita bisa sampai kepada kedatangan Tuhan yang kembali itu. Jadi jangan kita menggebu-gebu di sini, tapi di tengah-tengah kita jatuh. Ah, itu saudara, itu berbahaya sekali. Pas kita jatuh, Yesus datang lagi. Nah, ini yang kita bisa kita lihat dalam hidup ini bahwa memang ritme itu harus diatur. Ya, ritme dari api itu benar-benar harus diatur. Sama dengan saudara kalau saya gambarkan ya kepada saudara, kalau ibu-ibu atau para wanita masak, kan api itu kan nggak bisa gede terus, itu kan bahaya juga. Tapi ritmenya harus diatur. Kadang dia kecil, kadang sedang, kadang gede, turun lagi gitu. Ya. Api itu harus dijaga ritmenya. Supaya apa? Supaya tetap panas. Ya, supaya tetap panas. Jangan sampai api itu menjadi mati. Karena begitu api itu mati, kita menjadi dingin. Nah, makanya itu yang dikatakan Tuhan dalam perumpamaan ini. Sebenarnya itu yang dilakukan oleh gadis yang bijaksana itu. Kenapa dia membawa minyak dalam buli-buli itu? Persoalannya apa? Karena api itu kalau nggak ada minyaknya pasti padam. Makanya dia sangat-sangat, selain dia sangat-sangat siap, tapi bisa kita lihat dia benar-benar menjaga ritme dari api itu. Karena nanti bisa kita lihat pada waktu gadis-gadis yang bodoh itu minta api daripada gadis-gadis yang bijaksana itu, apa yang dikatakan oleh gadis bijaksana? Udah pergilah, cari lagi, ya, cari lagi minyak itu katanya, belilah ke sana katanya, karena nanti nggak cukup buat kami. Tapi pada waktu dia pergi, dia udah kehilangan kesempatan. Jadi bisa saya katakan begini, kalau api kita padam itu, kita akan kehilangan kesempatan. Ya, jadi kesempatan itu adalah kesempatan yang harus menyala dengan api yang kita sudah persiapkan itu. Ya, supaya apa? Supaya hidup kita itu menjadi hidup yang siap, hidup yang benar-benar boleh kita arahkan kepada tujuan kita. Nah, makanya perumpamaan ini ya, dari dua makna yang saya sudah temukan di dalam bagian itu, dalam menantikan kedatangan Tuhan kembali, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus siap. Ya, yang kedua, api kita harus menyala. Lalu yang ketiga, kita harus berjaga-jaga. Ya, itu yang dikatakan dalam ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Berjaga-jagalah. Apa artinya berjaga-jaga, saudara? Berjaga-jaga itu artinya kita senantiasa ya senantiasa mengarahkan pandangan kita, fokus hidup kita sepenuhnya kepada kedatangan Tuhan kembali itu. Nah, itu maksudnya. Jadi jangan begini, jangan kita seperti orang yang lengah. Tahu lengah ya? Lengah itu ya nggak siap. Kembali lagi kepada kesiapan sebenarnya yang ditekankan. Ya, tapi dalam kesiapan itu pasti ada yang dikatakan di sana berjaga-jaga. Jadi kita harus belajar berjaga-jaga. Ya, makanya berjaga-jaga sampai Tuhan datang kembali. Ya, makanya jangan hanya nyanyi aja, kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali. Jangan hanya nyanyi itu saja, saudara. Ya, tapi kita perlu berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam arti apa? Ya, benar-benarlah iman percaya kita tadi, kesiapan yang pertama tadi, api kita, iman percaya kita, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan rohani kekristenan itu, jagalah dengan baik. Berjaga-jagalah.
Ya, jadi jangan simpan sakit hati, jangan simpan kecewa. Ya, kita harus belajar memaknai semua hidup itu dengan baik, saudara. Ya, karena memang ini hidup. Ya, hidup ini kan perlombaan. Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Ya, tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Semuanya dalam hidup ini adalah semua yang menguji kita. Itulah salah satu yang dikaitkan dengan strategi yang disebut dengan berjaga-jaga tadi. Ya, strategi berjaga-jaga tadi. Ya, karena ini berkaitan dengan apa? Dengan bagaimana kita mencermati hidup itu dengan baik. Ya, apakah kita duniawi banget? Apakah kita daging banget? Atau apa kita terlalu ngeroh? Nah, itu juga salah kan kalau kita terlalu ngeroh gitu. Ya, jadi makanya di poin yang kedua tadi, api itu harus dijaga ritmenya. Supaya waktu kita berjaga-jaga, api itu tetap menyala. Ya kan? Tapi kalau nggak dijaga ritmenya, saudara, waduh, kadang-kadang kita bisa daging banget. Pada waktu kita daging, Tuhan datang. Ya, kita nggak berjaga-jaga di sana. Ya, apakah kita akan ada di dalam pesta itu bersama-sama dengan Dia? Ya, apakah kita akan ada dalam pesta itu bersama-sama dengan Dia? Nah, ini hal-hal inilah yang harus kita pahami dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak memahaminya itu dengan baik, ya, itu yang membuat kita pada akhirnya kehilangan kesempatan dalam hidup kita. Mari gunakan kesempatan, larilah terus, ya, larilah terus. Ya, apakah lari Anda pelan? Ya, jagalah semuanya. Ritme yang ada di sana. Kita perlu menjaga ritme dari api kita untuk kita bisa berjaga-jaga dengan baik. Nah, kenapa? Karena kalau tidak saudara, kesempatan itu akan hilang bagi kita. Ya, padahal semuanya yang kita tunggu dalam hidup ini adalah kedatangan Tuhan kembali itu. Ya, mari kita belajar melihat tekanan dari firman ini. Dalam menantikan kedatangan Tuhan kembali ada 3 kesiapan kita. Apa saja? Yang pertama adalah ya, kesiapan kita secara pribadi tadi itu perlu sekali. Yang kedua apa? Api kita harus menyala, jaga ritmenya. Lalu yang ketiga, berjaga-jagalah. Berjaga-jaga dalam semuanya. Jadi aturlah kehidupan rohani kita, kehidupan jasmani kita ini supaya kita senantiasa baik sehingga pada waktu Yesus datang kita benar-benar ya ditemukan dalam kondisi siap. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami. Kami tahu Engkau yang mempunyai firman. Biarlah kami hidup dalam firman ini. Dan kami benar-benar mempersiapkan diri kami dalam menantikan kedatangan Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua yang terjadi di sekitar kami. Berkati hidup kami dan semua masa depan kami. Berkati keperluan demi keperluan kami. Berkati keuangan kami. Berkati kesehatan kami juga. Beri kesehatan Tuhan. Kekuatan tubuh, kekuatan fisik. Supaya kami benar-benar kuat dan kami boleh bersuka cita dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati suami, berkati anak-anak, berkati menantu, cucu, dan semua keturunan kami diberkati oleh Tuhan. Jaga kami supaya kami terus menjaga ritme api kami. Supaya kami tidak bermain-main di dalam hidup kami, tapi kami benar-benar menjaga kondisi, pelayanan kami, kasih kami, dan segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Berkati bangsa dan negara kami, berkati republik ini, berkati presiden kami, para pemerintah daerah, dan berkati juga Tuhan seluruh keberadaan demi keberadaan bangsa kami. Pulihkan ekonominya, pulihkan sosialnya, pulihkan keamanannya, pulihkan segala sesuatunya. Kami tolak segala bentuk-bentuk anarkis, demo, kami mau patahkan itu dalam nama Yesus. Biarlah kemuliaan Tuhan boleh bersama-sama dengan kami semuanya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kau baik, sungguh baik, dan sangat mengasihi kami. Biar kami dipakai Tuhan dan hidup terus di dalam semangat yang terus berapi-api di dalam Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Salam sehat dari saya. Tetap semangat dalam mengarungi hidup dalam masa pandemi ini. Biarlah Tuhan terus dipermuliakan dalam segala hal. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.